Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kami berdoa kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melimpahkan berkat-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab Yesaya pasal 55 ayat ke-8. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan saat ini adalah rencana Tuhan selalu baik. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada seorang calon misionaris baru yang telah menyelesaikan sekolah penginjil dan siap diutus ke suku terasing di pedalaman. Beberapa bulan sebelum dia berangkat, ia mengalami kecelakaan. Giginya semuanya rontok dan harus memasang gigi palsu. Anak muda ini merasa bingung dengan Tuhan. Mengapa dia yang sudah rela mau melayani Tuhan di tempat terpencil, sekarang malah mengalami kecelakaan. Kemudian saat ia membaca Alkitab, ia menemukan firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 8. Ia pun akhirnya mengerti. Pasti Tuhan punya rencana yang indah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, setibanya pemuda ini di daerah suku terasing, orang-orang suku setempat mengawasi pemuda asing ini. Kemanapun anak muda ini pergi, selalu diikuti dari tempat tersembunyi. Mereka ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh pemuda ini. Pada suatu pagi, orang-orang suku membuntuti pemuda ini dari belakang ke tepi sungai. Pemuda ini seperti biasa, dia mandi dan menggosok gigi. Tetapi kemudian orang-orang suku ini sangat terkejut sewaktu melihat pemuda ini melepaskan gigi dari mulutnya, lalu dengan tenang ia menggosoknya dengan sikat gigi kecil. Orang-orang yang menyaksikan itu langsung lari karena heran bercampur takut. Mereka lari kembali ke kampungnya dan melaporkan kejadian tadi kepada kepala sukunya. Kepala suku itu pun datang ke sungai tersebut dan pas tiba di sana, dia menyaksikan si pemuda itu memakai gigi palsunya lagi. Karena takjubnya, kepala suku itu menyatakan bahwa pemuda tersebut benar-benar utusan dari Tuhan. Mereka berbondong-bondong datang ke tempat tinggalnya pemuda ini dan mengikuti dia. Apa yang terjadi kemudian? Tidak lama kemudian, sebuah gereja didirikan di perkampungan itu. Ternyata inilah rencana Tuhan. Dengan membuat giginya rontok, sekarang dia bisa memenangkan perkampungan itu bagi Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, hal serupa bisa saja terjadi pada kita. Mungkin saat ini kita sedang bertanya kepada Tuhan, mengapa hidupku begini? Mengapa keluargaku begini? Tetaplah kuat dan ikuti terus rencana Tuhan. Ikutilah jalan Tuhan, sebab rencananya pasti lebih baik dari rencana kita. Mari
Kita bangun karakter untuk beriman kepada Tuhan. Karena rencana Tuhan pasti baik adanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarlah kami untuk berserah dan percaya kepada setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Sekalipun kami belum mengerti apa yang akan terjadi, kuatkan kami supaya tetap percaya kepada rencana-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami, supaya bangsa kami semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat dari Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menjamah dan menyembuhkannya. Kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertailah kami di dalam berkarya. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan memberkati, sehingga dapat mendatangkan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa sembahyang kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.